segelundung cuma 500.000. Untung apa enggak? Oke, karena banyak yang request gimana cara menentukan harga jasa poles dan apakah 500.000 untung atau rugi, kali ini saya akan jawab di video ini. Semoga video ini sudah lengkap dan jelas ya. Kali ini kita akan hitung modal untuk pemolesan mesin atau bak mesin dulu ya, atau media datar seperti bak mesin, bak kanan kiri, crankcase atau hose belakang, biasanya seperti punya GL Primus, Tiger, dan yang penting hose yang agak besar dikit lah, yang harganya rata-rata sama dengan bak mesin dan crankcase atau media datar ukuran segitu ya. Jadi untuk modalnya untuk saya kira-kira segini bosku. Jadi ini anggaran udah saya perbesar ya, jadi bukan lagi anggaran yang saya, mungkin kalau saya bisa lebih minim lagi. Untuk batu dasar saya membutuhkan sekitar 20% saja dari batu utuh. Jadi batu dasar saya cuma mungkin butuh, dari utuh segini mungkin cuma butuh segini lah, dikit lah bosku, nggak terlalu banyak, tapi lebih dikit lagi batu finishing nanti. Kalau batu dasar lumayan lah, jadi lebih banyak daripada batu finishing kalau saya. Jadi batu dasar sekitar 20% nya sekitar segini, karena batu dasar rata-rata itu murah bosku, jadi nggak sampai 50.000, rata-rata sih 30 ribuan, 20 sampai 30 ribuan untuk batu dasar. Sedangkan untuk batu finishing saya membutuhkan sekitar 10%, atau ya sekitar lebih sedikit lagi dari batu dasar, jadi lebih sedikit lagi karena penggunaannya memang sudah nggak terlalu banyak. Dari yang utuh segini mungkin cuma ya sedikit lah, kadang-kadang nggak sampai 10% juga. Yang penting dasarannya sudah tuntas dan bersih. Lanjut untuk kain dasar dan finish ya, ini langsung dua. Kan sebenarnya kain dasar dan finish kalau teman-teman udah mau jadi tukang pasti dapat kain murah. Sekitar beli dua gini mungkin hanya 15.000 sampai 20.000 lah, bisa lebih murah lagi. Jadi mungkin satu kain ini buat dasar, buat media datar seperti ini, saya untuk kain dasarnya nggak habis satu lah, mungkin hampir habis tapi nggak habis. Dan untuk kain finishingnya saya dikit banget, mungkin satu kain finishing itu bisa buat satu gelundung mesin kalau saya yang non detail. Jadi untuk kain sekitar 10.000, ini dua kain ya. Jadi kalau dihitung ya untuk kain dasar sekitar 60%, kain finishing cuma 20%an, 10% 20% penggunaan dari kain utuh. Lanjut amplas ini kita kadang butuh 1, 2, 3 lah, 3 macam, kasar, tengah-tengah, halus. Itu kalau beli roll-rollan paling mahal lah, beli meteran 10 ribuan lah ya. Lah paling kalau teman-teman masih baru pun itu nggak terlalu banyak amplasnya, mungkin nggak sampai 6.000. Itu sudah 3 macam amplas ya yang dipakai dari seluruh ini. Di seluruh roll ini mungkin hanya satu roll cuma berapa sentimeter gitu, nggak sampai 10 cm, dan kalau dihitung ya cuma 2 ribuan. Kalau pakai kain 3 kain ya 6.000. Tapi kalau saya mungkin kadang-kadang kalau teman-teman nanti sudah bisa lancar molesnya, sudah ngerti pengamplasan, cuma satu saja amplas, satu ukuran macam aja sudah bisa buat poles, jadi bisa masih diminimkan lagi. Lanjut untuk bantalan ya 2000, ini 1000-an cukup dua ya buat beberapa gelundung, nanti ya nggak bakal habis. Kalau sudah ahli atau sudah kepingin buka jasa, pasti teman-teman lebih bisa bikin ukuran sesuai kebutuhan teman. Yang kecil yang bisa jadi bantalan kayak sebenarnya nggak butuh. Jadi untuk ukuran media dataran, bak mesin, crankcase, hose, modal yang saya butuhkan kira-kira kalau pakai ini ya, ini kasar, ini paling mahal mungkin, modal paling untuk belajar saya dulu, kira-kira 31.000. Kalau sekarang mungkin kalau saya nggak sampai 25.000. Kalau teman-teman nanti sudah lancar pasti menemukan cara-cara gimana cara ngirit-ngirit bahan-bahan, karena bahan ini yang selalu dipakai dan selalu mutar atau habis ya, jadi continue. Kalau untuk alat seperti dinamo gini kan pasti ya awet lah, nggak mungkin keluar modal lagi. Lanjut untuk ini modal saya kira-kira untuk full mesin satu gelundung, tapi untuk dinamo untuk mesin ini, untuk mesin di bawah 200 cc ya, kayak motor CVGL MP Tiger sampai bebek yang 200 cc ke bawah ya, kira-kira segini. Batu dasar saya habis satu batang. Untuk batu finishing kira-kira ya ini separuh batang. Batu finishing kan agak mahal ya bosku. Dan untuk kain dasar dan finish kira-kira ini habis 5 biji kain, 4 kain dasar dan 1 kain finishing kalau saya. Nanti kalau teman-teman beda, mungkin beda nggak jauh lah. Dan untuk amplas saya mungkin butuh sekitar semua satu rollan lah, bisa masih lebih lah kalau semua ukuran satu roll, sekitar
24.000. Dan untuk bantalan ya tadi sekali beli awet, beberapa mesin juga nggak kenapa-napa, nggak jebol. Soalnya saya nggak terlalu sering menekan berlebihan, jadi awet. Kira-kira untuk satu full mesin ini hitungan kasar ya, hitungan kasar jadi sekitar 126.000. Ini kalau saya mungkin sudah include sama lem dan sama listrik juga, nggak sampai segini lah, sekitar 120 itu udah bersih modalnya, maksudnya modal sekitar 120-an. Kalau teman-teman yang sudah biasa, boleh nanti lama-lama juga bisa lebih, bahkan nggak sampai 100.000 pun bisa. Kalau saya biasanya nguber target atau garapan numpuk, biasanya saya percepat. Kalau dicepatkan bahan lebih boros sedikit, tapi kalau santai-santai untuk penggarapannya mungkin lebih mudah, lebih irit bahannya. Dan untuk rata-rata 126.000 ini sekitaran 50.000-an itu cuma buat blokop, soalnya blokop paling banyak menghabiskan modal. Lanjut, ini untuk media full mesin ya tetap di bawah 200 cc untuk rata-rata ya di Indonesia. Tapi ini detail bosku, jadi batu tetap satu biji. Untuk batu finishing habis satu batang saya, soalnya kalau detail lebih banyak batu blokopan daripada batu dasarnya, buahnya habisnya. Dan untuk kain sama, masih pakai sekitar 5 biji. Amplas lebih banyak habisnya di amplas kasarnya, lebih double lah kira-kira, dua rolan atau dua gulungan yang satu meteran. Bantalan amplas tetap mata bor 20.000. Itu kalau pakai video terbaru saya, teman-teman pasti bisa yang buat ngerok itu kan sekalian buat ngerok, buat pelebaran, jadi bisa dipakai untuk satu mesin sudah cukup, nggak usah beli mata bor macam-macam. Untuk modal kira-kira ya 193.000. Kalau teman-teman pakai mata kerok kipas atau yang modal ulir itu lebih banyak lagi modalnya mahal di situ kan, untuk tukang detailan dan juga buat tenaga ya. Jadi teman-teman kan sudah tahu untuk modal kisaran buat moles media-media, dari media datar tadi sampai satu gelundung. Jadi tinggal bosku menghitung keuntungan atau bersihnya bosku, dulur-dulur yang mau buka usaha. Jadi dihitung aja pengennya dapat berapa diri. Karena teman-teman sudah tahu modalnya, sekarang kita gimana cara saya menentukan harga jasanya. Jadi kalau saya dulur-dulur, saya membagi harga itu dengan dua macam varian ya, menurut saya atau cara saya. Dua model itu yaitu kita menentukan tujuan customer kita dahulu. Jadi customer itu saya bagi dua model. Yang pertama itu pasar atau customer yang tenaga, dan yang kedua pasar atau customer yang uang. Pasar tenaga itu apa sih? Pasar tenaga yaitu kita mengambil untung ke tenaga kita atau upah tenaga kita bersihnya ya, kita hanya ambil sedikit. Sedangkan kalau pasar uang atau customer uang, kita ambil untung sebanyak-banyaknya. Jadi jasa kita tergolong di atas rata-rata atau mahal. Contoh ya, untuk full mesin rata-rata umumnya untuk yang non detail ya, harga 550 sampai 650 lah setahu saya, umumnya di daerah saya. Kalau teman-teman ambil pasar tenaga, pasti ambilnya masih di bawah 550, entah 500 atau 450. Sedangkan kalau teman-teman pakai pasar uang yang customernya ambil orang yang beruang saja, ya teman-teman bisa ambil 700 sampai 800.000, bahkan sampai 1 juta pun nggak masalah, itu terserah kualitas teman-teman sendiri. Dan untuk pasar tenaga itu teman-teman mental harus sangat kuat, termasuk fisik, karena pasti rame karena murah, pasti rame, pasti mental itu harus benar-benar kuat. Soalnya kalau rame pasti banyak mas pripun, mas punta, mas dereng nopo, mas kok suwi, itu biasa untuk kita sebagai pekerja jasa ya. Jadi mental harus kuat, tenaga enggak, kalau bisa fit jangan sampai sakit, kalau sakit eman. Soalnya kita ambil untung sedikit, kalau kita sehari nggak selesai atau sehari nggak kerja itu belum tentu besok ada uang untuk makan. Kalau masih belajar ya, kalau sudah terlatih mungkin sehari bisa 3 set 4 set, masih bisa lah untuk beberapa hari buat uang makan ya. Seminggu lah ya teman, sehari kerja seminggu libur. Tapi kalau di pasar uang atau tenaga, kita itu modelnya santai, penggarapan dimaksimalkan, nggak keburu waktu. Soalnya biasanya orang yang banyak uang atau
yang ambil modifikasi mahal itu biasanya sudah biasa modifikasi. Jadi kalau kita kasih jangka waktu lama itu biasanya gampang-gampang aja dan orangnya mudah-mudah. Jadi malah sering itu masih dikasih lebih, udah diberi mahal masih dikasih lebih lagi. Jadi enak kalau di pasar tenaga orang-orang itu udah minta murah, minta cepet, ruwet, aduh wes sakar PDW lah biasanya. Jadi ya harus mental kuat, fisik kuat ya. Untuk tenaga uang pasti sedikit, dan untuk pasar uangnya banyak tapi kalau dikejar, kalau contoh ya customer, teman-teman kalau pakai pasar tenaga 100 customer di sekitar kalian seminggu habis. Setelah itu seumpamanya nggak ada customer di sekeliling kalian lagi, 100 customer itu ambil untung ibaratnya 100.000 semua, jadi cuma dapat 1 juta itu dalam seminggu. Nah, sedangkan kalau pasar uang ambil untung 500.000 sampai 1 juta, jadi untungnya banyak. Meskipun biasanya nggak serengket tenaga customernya, uang itu tetap banyak, dan dipikir untuk kedepannya masih mungkin lah untuk 100 customer di sekitarnya saja itu suatu saat pasti ke dia, tapi posisinya lama, jadi lebih aman dan uang lebih banyak pastinya. Resiko kualitas di pasar tenaga biasanya lebih rentan menurun, atau biasanya kan karena banyak customer jadi kupu, makanya tenaga resiko kualitasnya menurun. Jangan sampai ya bosku, soalnya nanti nama baik teman-teman akan susah menurun, dan teman-teman akan kesusahan cari customer. Sedangkan kalau pasar uang lebih enak, uangnya itu lebih banyak, lebih aman lah. Kalau uang namanya lebih baik, lebih gampang dijaga, soalnya ya karena santai dan cari kualitas, karena niatnya untuk seni ya, jadi lebih awet. Dan pasar tenaga hitungannya itu biasanya kalau kebiasaan harga udah dia paling murah, susah untuk naik, dan juga akan turun terus. Kalau makin sepi biasanya makin turun sampai minim keuntungan, soalnya customer habis, semua di sekitarnya sudah habis, semua yang kirim sudah habis, jadi turun sampai habis, jadinya turun terus, kadang bisa sampai dirugi, yang penting bisa buat makan lah. Kalau pasar uang karena yang diincar sultan ya kayak hanya sultan yang ke situ dengan jangka waktu yang lama-lama penggarapannya, jadi sedikit lebih aman. Tapi ya pasti kalau pasar habis ya sama-sama ambruk. Yang terakhir pasar tenaga, kalau bisa melekan bunyi, berarti pertebal agamanya dan kuat imannya, dipertebal cekelane, karena resiko paling berat di pasar tenaga atau hancur-hancuran harga nanti ambil untung sedikit, pasti banyak yang tidak suka, pasti itu. Meskipun di pasar uang nanti ya banyak yang tidak suka tetap, tapi yang paling murah pasti, yang paling rame, karena rame dan murah pasti banyak yang tidak suka, pasti itu. Jadi untuk jaga-jaga mending pertebal imannya, malam tambahi sholatnya biar kehidupannya lebih nyaman dan aman. Itu dari pengalaman sendiri ya. Jadi kalau bisa meskipun di pasar uang pun ambil untung banyak, tapi kalau kita namanya usaha itu tetap pasti ada orang yang nggak suka. Jadi tetap stay safe, fisik, mental, dan juga religiusnya ya, untuk agamanya, untuk pedoman hidupnya lebih diperkuat lagi agar hidupnya lebih nyaman bosku. Kan dulur-dulur sekarang sudah tahu modalnya berapa. Kalau menurut saya sih intinya modal rata-rata ya, modal yang pasti dikeluarkan ya untuk bahan itu cuman sekitar 20% dari keuntungan yang dari harga jasa. Jadi kalau saya pakai patokan itu, kalau kan dulur-dulur sudah tahu modalnya berapa, dan kalau mau mengikuti cara saya yang pakai membagi dua model customer, dari yang kelas menengah ke bawah atau kelas sultan saja, itu terserah dulur-dulur bisa pakai atau tidak. Kalau saya lebih merekomendasikan lagi kalau dulur-dulur pakai keduanya, jadi semua customer bisa terjangkaui. Dan jika buat dulur-dulur yang masih bingung gimana cara menentukan harga jasa poles, teman-teman bisa cari di Facebook atau Instagram tukang jasa poles di sekitar teman-teman yang membagikan harga jasa polesnya. Tinggal teman-teman menambah atau mengurangi sesuai keinginan teman-teman atau dulur-dulur ya. Jadi teman-teman cari tahu harga pasar lalu merubah sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Oke, semoga bermanfaat, semoga videonya sudah lengkap dan detail. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan maaf kalau masih banyak kekurangan, dan kalau bertanya kenapa pakai masker, karena masih COVID bosku.